Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ranitri Abelia dengan NPM 218110127. Saya berasal dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Kesehatan. Di sini saya akan promosi kesehatan pencegahan penyakit stroke. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa sih stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, aliran darah yang berhenti membuat suplai oksigen dan zat makanan ke otak juga berhenti. Sehingga sebagian otak kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, stroke ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada stroke iskemik dan stroke hemoragik. Nah, stroke iskemik ini adalah stroke yang terjadi pada sel-sel otak yang mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi yang disebabkan penyempitan atau penyumbatan pada pembuluh darah yang disebut arteriosklerosis. Nah, sedangkan yang kedua stroke hemoragik. Ini stroke pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah mengenai dan merusak sel-sel otak di sekitarnya. Nah, sekarang kita akan mengenali tanda-tanda stroke atau gejala-gejala dari penyakit stroke ini. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gejala dan tanda-tanda stroke ini dikenali dengan slogan segera ke RS. Nah, yang itu terdiri dari senyum tidak simetris, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Lalu gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Bicara peluh atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata, atau berbicara tidak nyambung. Nah, lalu kebas atau kesemutan separuh tubuh. Rabun, pandangan satu mata kabur terjadi secara tiba-tiba. Dan yang terakhir sakit kepala yang hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar dan gerakan sulit dikoordinasikan. Lalu apa saja faktor-faktor penyebab dari penyakit stroke ini? Nah, ada namanya faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah itu seperti keturunan, jenis kelamin, dan umur. Nah, mayoritas stroke menyerang orang berusia di atas 50-an. Nah, lalu ada faktor yang dapat diubah. Faktor yang dapat diubah itu meliputi tekanan darah tinggi, gaya hidup yang tidak sehat seperti kurang berolahraga, merokok, penyakit kardiovaskular, diabetes, dan faktor risikonya itu seperti kolesterol tinggi, obesitas, dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu penyalahgunaan obat dan alkohol, dan yang terakhir fibrilasi atrium, yaitu suatu bentuk arrhythmia jantung. Bagaimana pencegahan dari penyakit stroke ini? Nah, ada dua jenis pencegahan. Yang pertama ada pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Yang pertama kita bahas apa itu pencegahan primer. Nah, pencegahan primer adalah pencegahan yang dilakukan pada orang yang sehat atau kelompok yang berisiko yang belum terkena stroke untuk mencegah kemungkinan terjadinya serangan stroke yang pertama kali dengan mengendalikan faktor resiko dan mendeteksi diri dari serangan stroke. Bisa dengan beberapa upaya. Yang pertama, penurunan berat badan, mengupayakan berat badan kita tetap normal. Yang kedua, pola makan yang tidak memicu hipertensi atau tekanan darah tinggi, seperti mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, dan produk susu rendah lemak, serta mengurangi konsumsi lemak jenuh. Yang ketiga, diet rendah garam. Dan yang terakhir, aktivitas fisik ini seperti rutin jalan santai minimal 30 menit per hari. Nah, yang kedua itu ada pencegahan sekunder. Apa itu pencegahan sekunder? Nah, pencegahan inilah yang dilakukan pada orang yang sudah mengalami serangan stroke agar tidak jadi serangan stroke berulang.
Nah, upaya yang pertama bisa dengan penambahan obat pengencer darah seperti aspirin, mencegah kekambuhan stroke pada pasien yang pernah mengalami stroke, dan yang terakhir, individu pasca stroke tetap secara rutin dan teratur mengontrol faktor resiko penyakit stroke ini. Berdasarkan hasil penelitian World Health Organization atau yang disingkat WHO menyebutkan bahwa 1/5 sampai dengan setengah dari penderita stroke mengalami kecacatan menahun yang mengakibatkan munculnya keputusasaan, merasa diri tak berguna, tidak ada gairah hidup, disertai keinginan berbicara, makan, dan bekerja yang menurun. Nah, banyak kondisi-kondisi yang seperti ini mengakibatkan turunnya harga diri dan meningkatkan stres pada penderita stroke. Nah, bagaimana sebaiknya penderita stroke itu mengelola stresnya? Nah, penggunaan emotion focus coping memang akan lebih sesuai untuk mengatasi stres yang diakibatkan oleh kondisi-kondisi yang tidak dapat diubah. Nah, penderita stroke ini kan adalah makhluk sosial. Jadi strategi coping yang dimunculkan pada penyakit stroke ini akan sangat dipengaruhi oleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, bentuk dukungan sosial yang dapat diberikan oleh lingkungan sosial dari penderita stroke ini dapat berupa kesempatan untuk bercerita, meminta pertimbangan, bantuan nasihat, atau bahkan tempat untuk mengeluh. Nah, selain itu juga lingkungan dapat memberikan dukungan sosialnya berupa perhatian emosional, bantuan instrumental, pemberian informasi, dan pemberian penghargaan atau bentuk penilaian kepada individu berupa penghargaan dari lingkungan sosialnya. Nah, itulah promosi kesehatan dari pencegahan penyakit stroke yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.